Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang hari ini sudah baca buku? Jangan lupa baca buku ya. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan cerita berjudul Malam Tahun Baru Kibo. Buku ini ditulis oleh Tias Wijati dan diilustratori oleh Henki Jayadinata. Buku ini diterbitkan oleh Rumturit. Teman-teman juga bisa membaca buku ini di literasicloud.org. Yuk kita lihat ada gambar apa di sampul buku ini. Wah, ada seorang anak sedang memegang kerbau putih. Mereka mau merayakan tahun baru. Tahun baru yang disebut dengan Satu Suro. Teman-teman pernah mendatangi kirab Satu Suro? Wah, pasti seru sekali ya. Si anak ini juga suka menyanyikan lagu lir-ilir. Teman-teman pernah mendengar lagu lir-ilir? Lagunya seperti ini. Lir ilir, lir ilir, tandure wo sumilir, tak ijo royo royo, tak sengguh temanten anyar. Cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu lunyu penek no kanggo mbasuh tetira. Tetira kumintir beda ing pinggir, tandemana jumatana kanggo seba mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Sun sura sura hiu. Itu lagu yang dinyanyikan anak ini untuk menenangkan Kibo. Wah, sepertinya menarik. Yuk kita mulai baca bukunya. Tahun baru besok tiba. Kirab Satu Suro disiapkan untuk menyambutnya. Kibo dan kerbau bule lain akan memimpin kirab. Lihat ini namanya kerbau bule. Kerbau berwarna putih yang digunakan untuk kirab Satu Suro. Abi tak sabar ingin menemani Kibo di pawai pertama mereka. Bapak bilang ini tugas penting. Anak ini bernama Abi. Ia diberikan tugas pertama untuk menemani Kibo pawai pada kirab Satu Suro. Kira-kira mereka berhasil atau tidak ya? Yuk kita cari tahu. Abi dan Kibo berlatih mengelilingi keraton lewat air mancur, pasar, toko-toko, dan lainnya. Lihat ini, Abi dan Kibo berjalan-jalan mengelilingi tempat-tempat di istana. Mereka berkeliling mengikuti jalur yang akan digunakan untuk kirab. Setelah selesai, Abi dan Kibo kembali ke keraton. Abi menyiapkan Kibo. Ia memandikannya, membersihkannya, sambil menyanyikan lagu lir-ilir. Lir ilir, tandure wo sumilir.
ijo royo royo tak sengguh manten anyar cah angon penekno blimbingku lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotiro. Setelah semua persiapan selesai, Kibo dan Abi mulai persiapan untuk melakukan kirap. Lihat, cuacanya cerah sekali. Tentu kirap malam ini akan menyenangkan. Wah, seru sekali ya. Ini Abi dan Kibo sudah berkumpul bersama anggota kerajaan lainnya. Mereka akan melakukan kirap bersama dengan kebo bule lainnya, kerbau yang berwarna putih. Abi tak lupa membawa rumput kesukaan Kibo. Lihat ini, rumputnya dimasukkan ke dalam tas untuk berjaga-jaga jika nanti Kibo butuh makan. Karena ini pertama kalinya Kibo melakukan kirap, sepertinya Kibo gelisah melihat banyak orang. Tenang saja Kibo, Abi akan menjagamu. Lihat ini, Kibo terlihat gelisah. Ia tidak terbiasa dengan banyak orang. Kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cari tahu. Kibo tidak suka disentuh orang lain. Lihat, ini banyak anak-anak yang ingin menyentuh dan memegang Kibo. Tapi Kibo terus menghindar. Ia tidak suka disentuh. Kibo pun semakin gelisah. Abi pun kembali untuk menenangkannya. Jangan takut Kibo, Abi akan menjagamu. Kini Kibo kembali tenang. Ia mulai berjalan lagi melanjutkan kirap. Menjaga Kibo ternyata sangat melelahkan. Apalagi Abi belum makan dari sore. Kasihan ya Abi ini mempersiapkan kirap satu suro sampai lupa makan sore. Kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cari tahu. Bau sedap apa ini? Abi yang perutnya lapar, ia tergoda dengan aroma sedap itu. Ia pun mencarinya dan berusaha untuk mendapatkannya. Kibo pun kaget ketika melihat Abi tidak ada. Oh tidak, di mana Abi? Lihat ini. Kibo semakin gelisah. Ia semakin ketakutan dikerumuni banyak orang. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Yuk kita cari tahu. Saat Abi asik makan, terdengar suara ribut sekali. Suara ribut apa itu? Wah, ternyata Kibo sedang dikerumuni banyak orang dan mereka ingin memegangnya. Lalu ada seorang anak yang ingin memegang ekor Kibo. Abi pun berteriak dari kejauhan, "Jangan!" Tapi anak itu sudah terlanjur memegang ekornya. Kibo pun berteriak, "Oh!" Anak itu terus memegangi ekornya dan sangat gembira. Lalu Kibo semakin mengamuk. Ia tidak mau dipegang-pegang. Abi pun datang mendekat. Lalu ia menenangkan.
Abi datang Kibo. Kira-kira teman-teman tahu apa yang dilakukan Abi untuk menenangkan Kibo? Abi pun memberikan rumput kesukaan Kibo. Rumput dari tas Abi dikeluarkan, kemudian diberikan kepada Kibo. Kibo pun makan dengan tenang sambil dinyanyikan lagu lir ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wo sumilir, tak ijo royo royo, tak sengguh temanten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbaso tetira. Lalu Abi pun berkata, "Tenang Kibo, Abi di sini menjagamu." Untung Abi membawa rumput kesukaan Kibo. Setelah tenang, Kibo pun kembali melanjutkan kirap. Ia berkumpul bersama kebo bule lainnya. Abi menemani di sampingnya. "Semangat Kibo, keraton sudah dekat," begitu kata Abi. Akhirnya mereka pun sampai di keraton, dan acara kirap pun selesai. Selamat tahun baru Kibo. Wah, keren sekali ya si Abi ini. Ia bisa menenangkan Kibo si kerbau bule. Ia juga pandai bernyanyi lir ilir. Teman-teman bisa menyanyikan lagu lir ilir? Jika belum bisa, coba tanya ayah bunda ya, bagaimana cara menyanyikan lagu lir ilir, dan minta diajari agar bisa menyanyikan lagu lir ilir. Itulah cerita tentang malam tahun baru Kibo. Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin membaca cerita lainnya, yuk ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bagikan dan share video ini agar semakin banyak yang melihat video ini. Di edisi berikutnya, Kak Adi akan membacakan buku berdasarkan pilihan kalian. Jika teman-teman diminta memilih, kira-kira ingin dibacakan buku yang A atau yang B dulu? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buku itu akan Kak Adi bacakan di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye.